Biar kami duduk diam seperti Maria, bukan seperti Marta yang sibuk sendiri, untuk mendengarkan suaramu, detak jantungmu, Roh Kudus. Tuhan Yesus, Kau ada di sini. Berkati setiap kami, tidak ada jarak, tidak ada perbedaan waktu ketika kami di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba di balik salib Yesus, supaya semua orang bertumbuh karena matanya tertuju padamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom. Senang bisa hari ini dipercayai oleh Tuhan untuk membagikan firman Tuhan dan dipercaya oleh Anda juga untuk bisa menyalurkan suara Roh Kudus. Saya waktu berdoa untuk apa yang saya mau bagikan, saya dapat satu kalimat profetik dari Tuhan. Memang ini kepada satu gender saja, yaitu perempuan. Tapi saya yakin laki-laki pun akan dapat berkah. Karena saya nggak bisa pastikan kalau yang menyaksikan ini, mendengarkannya hanyalah kaum Hawa. Pasti ada kaum pria. Nah, kalimat profetik yang saya dapatkan dengar langsung dari Roh Kudus adalah wanita bukan korban. Itu yang saya jadikan tema khotbah saya sekarang. Sekali lagi, wanita bukan korban. Bagi para pria yang mendengarkan ini, loh, aku dapat apa nanti? Sama dengan saya pengkhotbahnya saya dapat apa? Tapi firman Tuhan itu bermata dua, nggak hanya memberkati para pendengarnya, pengkhotbahnya juga, nggak hanya wanita, laki-laki pula. Tim yang ada bersama dengan saya juga semuanya pria, tetapi saya yakin ini akan meningkatkan apresiasi kita akan wanita. Kaum laki-laki yang mendengar ini akan semakin mengasihi mamanya, akan semakin mengasihi istrinya bagi yang sudah menikah, akan lebih menghargai kaum perempuan bagi yang masih bujangan. Karena mereka bukanlah objek seperti yang di dunia ini sekarang, pornografi dan sebagainya. Perempuan digambarkan sebagai korban. Korban laki-laki. Belum lagi kekerasan dalam rumah tangga. Tidak banyak wanita yang berbahagia di dunia ini. Lebih banyak yang sedih. Tetapi ini kabar baiknya. Di dalam Tuhan, kaum perempuan tidak perlu merasa sebagai korban. Anda adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Dan saya bicara seperti ini kepada para wanita, mari para pria mendoakan. Karena kita semua laki-laki, selalu dari kandungan seorang wanita yaitu mama. Saya juga punya seorang anak perempuan, dari 3 anak kami, 2 laki, 1 wanita. Saya berdoa, kalau perempuan ini potensinya digali, dirilis dalam kerajaan Allah, luar biasa 2/3 tenaga kerajaan Tuhan akan dilepaskan. Karena di dunia ini lebih banyak perempuan daripada pria. Jadi andai kata kita bisa mengerti bagaimana memperlakukan mereka dan memberitakan Injil kepada mereka sebagaimana seharusnya, wanita martabatnya diangkat oleh firman Tuhan. Kalau kita mengerti, Alkitab berkata begini, kalau Roh Kudus dicurahkan di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan, hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan menerima Roh Kudus pula. Anak kecil akan bernubuat, orang muda teruna mendapat penglihatan, orang tua mendapat mimpi. Kepada hambaku laki-laki dan perempuan, kucurahkan rohku. Jadi kalau wanita tahu potensi di dalam diri mereka, wow, terjadi kebangunan rohani, saling menopang dengan laki-laki, dan dunia ini akan cepat diselesaikan dalam misi Yesus Kristus. Tapi selama masih ada satu anak Tuhan, seorang wanita Kristen yang masih merasa dirinya adalah korban, wah, setan akan menang, akan memperoleh tumpuan kaki, dan akan melemahkan tubuh Kristus. Karena itu saya ingin sekali berbicara kepada Anda hari ini tentang potensi Anda. Buka bersama dengan saya di Rut pasal yang pertama. Hari ini semoga saya bisa cover 16 ayat. Wanita bukan korban judulnya. Kita masuk langsung kepada 2 orang perempuan yang menjadi lakon dari pasal 1. Rut dan Naomi. Nanti ada Orpa juga, perempuan yang lain yang mau saya bahas. Ayat pertama, ambil catatan ya, jangan lupa untuk khotbah-khotbah seperti ini ditangkap rema-rema dari Tuhan. Jangan puas hanya dengar asal-asalan, nanti setelah selesai mendengarkan firman, kita hanya ingat sebagian atau remah-remah saja. Minta rema, bukan remah. Catat khotbah. Rut dan Naomi, ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel.
Lalu pergilah seseorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya, itulah Naomi saudara, dan kedua anaknya laki-laki di daerah Moab, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Latar belakang daripada Rut pasal yang pertama adalah zaman hakim-hakim. Zaman semena-mena, itulah zaman semena-mena karena tidak ada raja. Manusia melakukan apa yang dikehendaki hatinya. Nah, di zaman yang kacau balau itu, nggak beda dengan hari ini. Ada banyak sekali masalah silih berganti di dunia ini. Tidak ada suatu yang menentu. Back then, waktu itu, uncertain times, di masa-masa yang tidak pasti, hari ini, dunia nggak terlalu maju. Teknologi maju, peradaban juga. Tetapi sebenarnya akhlak manusia sama saja. Dahulu, masa-masa tidak pasti, sekarang semakin nggak pasti dunia ini. Di zaman-zaman seperti itu, cerita Rut seluruh pasalnya, khususnya pasal pertama, menunjukkan cikal bakal bangkitnya perempuan-perempuan yang dipakai oleh Tuhan. Jadi wanita itu nggak lemah. Wanita dipakai sebagai solusi dan juru selamat dengan J huruf kecil setelah Yesus untuk memutarbalikkan keadaan. Belum lagi kalau saya bahas Esther, Abigail, ada banyak sekali perempuan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bahkan di Kisah Para Rasul ada Lydia, cikal bakal berdirinya gereja Filipi. Oh, luar biasa. Wanita bisa menyesatkan di zaman Hawa. Di zaman Wahyu juga bisa begitu berpengaruh. Seorang wanita dari tempat yang sama Lydia berasal. Tuhan perintahkan untuk dalam pewahyuannya kepada Yohanes untuk wanita itu bertobat karena dia menyeret satu gereja, salah satu dari 7 gereja yang disurati oleh Yohanes ke dalam kesesatan. Tahu nggak kekuatan seorang perempuan? Dahsyat sekali. Bisa mempengaruhi yang buruk, bisa mempengaruhi yang baik. Makanya tidak sia-sia perempuan dinamakan Hawa. Hawa satu ruangan ditentukan perempuan. Hawa satu family ditentukan oleh wanita. Bisa-bisa Hawa satu bangsa dan kebangunan rohani juga. Pada zaman para hakim, dimunculkan tokoh-tokoh wanita. Coba bayangkan. Tentunya ada Boas di sini dan sebagainya. Ada laki-laki di dalam gambar, tetapi Rut adalah kitab perempuan. Bahkan gereja Tuhan disebut sebagai mempelai wanita Kristus. How powerful the church is. Betapa besarnya rancangan Allah atas kaum Hawa. Bahkan gereja pun dinamakan sebagai mempelai wanita. Nah, laki-laki ini yang namanya Elimelek di ayat 2, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata, dari Bethlehem dan Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, Elimelek suatu hari membuat suatu keputusan yang salah. Karena dia sebagai kepala keluarga, Naomi bisa apa? Rut belum keluar nih dalam cerita. Naomi tak berdaya, apalagi di zaman non-emansipasi wanita. Perempuan ikut saja prianya. Nah, Elimelek pada waktu terjadi kelaparan di Bethlehem Yehuda, dia memilih untuk meninggalkan Bethlehem Yehuda. Secara profetik, itu tindakan yang sangat fatal sekali. Sesusah-susah apapun kita, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan sumber-sumber ilahi dalam kehidupan kita. Sebab Bethlehem artinya rumah roti. Yehuda artinya provinsinya, maksudnya seperti jikalau Surabaya gitu, berarti Jawa Timur. Bethlehem itu Surabayanya, artinya rumah roti, sedangkan provinsinya Yehuda artinya rumah pujian. Ketika seseorang hatinya merasa dirinya adalah korban kehidupan, korban orang lain, korban keadaan, maka hatinya melemah, tidak mungkin dia memuji Tuhan. Orang itu kalau sudah merasa dirinya itu sebagai korban ya, dia tidak akan melawan. Makanya dia tidak akan bergantung dengan firman, dia akan tinggalkan sumber kekuatan. Bukannya seharusnya dia semakin bergantung pada firman-Nya, Elimelek membawa seluruh keluarganya menjauh dari Roh Kudus di Perjanjian Lama. Ditinggalkannya lah Bethlehem, rumah roti. Banyak orang hari-hari ini meninggalkan firman, termasuk perempuan. Hidupnya terlalu susah. Firman tidak berlaku untuk aku. Udah nggak mau dengar khotbah-khotbah yang menghidupkan. Sukanya mendengar lagu-lagu yang melankolis. Sukanya bergaul dengan orang-orang yang sesama nasib. Supaya apa? Supaya bisa merasa nyaman sejenak. Padahal itu bukanlah solusi jangka panjang.
itu juga bukan jalan keluar, apalagi titik terang, belum lagi titik balik. Banyak orang membuat kesalahan seperti Elimelek dan Naomi. Bukannya mendekat pada Tuhan, dia malah menjauh dari sumber kekuatan, yakni firman. Bukannya buka Alkitab dan cari jawaban, merasa firman Tuhan tidak bisa tolong dia lagi, karena hidupnya terlalu sengsara. Dan sudah tidak lagi memuji Tuhan seperti yang tadi kita nyanyikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ajarku berkata, ini dia Yehuda. Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Ajarku mengatakan, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau. Ini Yehuda rumah pujian, tak dapat ku membalas kasihnya. Ku sembah kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Kesalahan kita adalah kita berhenti memuji. Mengeluh melulu, mengeluh tidak membawamu jauh. Malah berputar-putar di padang gurun, mati di padang belantara. Justru jangan tinggalkan Yehuda, malah merapat ke pujian. Kalau kita nggak bisa memuji sendiri, kita dengarkan puji-pujian, paling tidak hati kita soaking atau tenggelam di dalam roh penyembahan. Disitulah kekuatan, jangan tinggalkan sumber kekuatanmu. Jangan tinggalkan resources, sumber daya ilahi yang ada di dalam dirimu. Nah, Elimelek itu begitu. Nah, istrinya Naomi, kata Naomi itu artinya apa dicatat? Naomi berarti, ini namanya, artinya pleasant atau bahagia. Tapi kehidupannya sebaliknya. Bukannya bahagia, Naomi merasa dirinya apes sekali. Memang begitu sih, nanti satu persatu mati. Naomi itu artinya bahagia, happy. Tapi kehidupannya malah justru penuh dengan depresi. Lah, dia punya anak dengan Elimelek waktu jauh dari Tuhan, meninggalkan Bethlehem Yehuda, namanya Mahlon dan Kilion. Mahlon artinya sickly atau sakit-sakitan. Kilion artinya tired nih, capek gua. Yang satu artinya kesel. Yang satu artinya sakit-sakitan. Yang lain artinya aku letih, lesu, dan berbeban berat. Lu kok kasih anak nama kayak gitu? Akhirnya aku temukan mamanya Yabes. Sebenarnya bukan mamanya Yabes sih. Tapi mirip kayak mama Yabes. Orang yang sama sifatnya. Wong dia yang ngalami kepahitan kok disalurkan ke anaknya. Jangan jadi wanita yang pulang rumah lampiaskan amarah ke anak-anaknya. Orang yang merasa diri korban biasanya akan mengorbankan orang lain. Karena katakan pada dirimu sendiri, wanita bukan korban. Aku bukan korban, laki-laki juga sama. Seorang yang pernah dilecehkan dulu sama paman, nanti biasanya lecehkan ponakannya atau anaknya sendiri bahkan. No. Apapun yang disakiti di dalam dirimu, sembuhkan di dalam dirimu, Yesus sanggup kok. Jangan bawa-bawa ke rumah, jangan bawa-bawa tempat kerja, jangan bawa-bawa ke gereja. Gereja itu rumah sakit, betul. Tapi nggak selamanya kita sakit di dalam gereja. Ada saatnya kita harus sembuh. Kita harus memutuskan, I'm healed today. By the blood of Jesus, by His stripes, dengan darah dan dengan daging Tuhan Yesus setiap kali perjamuan kudus, dengan bilur-bilurnya aku sembuh. Harus membuat keputusan jelas bahwa Tuhan sudah selesai di kayu salib. Sekarang giliranku, game over dengan dosa. Aku mau selesai hari ini. Dia bawa-bawa. Ini mama yang pukuli anaknya lah, kira-kira. Anak yang abusive, mama yang abusive, atau mama yang kata-katanya itu menjatuhkan. Anak sendiri dikutuki. Begitulah kira-kira. Masa anaknya dikasih nama sakit-sakitan? Persis kayak Yabes, mamanya kasih nama dia. Yabes artinya apes, atau pain, atau suffering, atau penderitaan. Kok ada yang mama-mama kayak gini? Tapi nggak bisa apa-apa ya, kalau wanita sudah merasa diri sebagai korban, dia harus menemukan tempat pelampiasan. Biasanya, daging darah sendiri. Celakanya kutuk itu begini loh kerjanya. Orang yang paling kita cinta, kalau kita nggak beres di dalam hati kita, biasanya orang yang akan kita benci. Orang yang paling kita kasih, biasanya yang paling kita sakiti. Kutuk itu nggak bisa dihentikan dengan positive thinking, atau dengan kemauan doang. Aku ini orangnya strong will kok, punya kemauan keras, nggak bisa. Anda bukan berhadapan dengan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Kelicikan mereka sudah sejak Adam dan Hawa berhasil menjatuhkan manusia ribuan tahun sudah. Nah, menurut Anda siapa kok bisa kebal lawan dia? Kecuali
Anda urusi ini dengan Yesus. Berhenti di Kalvari. Kecuali ada hikmat turun dari sorga, dari firman Allah dan Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Dan jikalau anak manusia, Yesus Kristus memerdekakanmu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Tuhan mau Anda totalitas untuk sembuh. Dimulai dengan mengubah paradigma, perspektifmu, bahwa dirimu bukan korban. Dirimu bukan korban. Roma 8 katakan, apapun yang telah kita alami baik atau buruk, Tuhan bisa bekerja sama mendatangkan kebaikan karena kita terpanggil sesuai rencananya. Kita dipanggil sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Karena kita ini dipilih dan dimuliakannya. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Pertama-tama agree with Jesus. Jangan suruh Tuhan Yesus selalu setuju dan sepakat sama kita. Tuhan selalu ditarik ke bawah. Tuhan harus setuju sama aku. Masa Tuhan nggak mengerti sih apa yang aku alami? Berhenti sejenak. Kadang-kadang penting sekali untuk kita memutuskan Tuhan tidak harus mengerti kita. Tapi kita yang harus mengenal Dia. Bukannya Tuhan ditarik ke bawah, kita yang harus disedot ke atas. Bukan Tuhan yang ditarik ke sini, kita yang harus ditarik ke sana. Jangan cocokkan Tuhan Yesus dengan kita harus mencocokkan diri dengan Tuhan Yesus. Dan pertama-tama to agree with, untuk sepakat dengan Kristus. Supaya Roh Kudus bekerja tanpa rintangan di dalam dirimu adalah belajar melihat diri sendiri, bukan sebagai korban. Mengasiani diri sendiri adalah musuh besar kasih. Karena mengasiani diri sendiri bukanlah kasih, malah lawan katanya. Nah, Mahlon Kilion, apa yang terjadi dengan mereka? Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek. Mati dia. Aduh, jadi janda muda. Suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa. Ingat-ingat ya, Orpa namanya. Bukan Oprah Winfrey, tapi Orpa ini. Yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Orpa artinya the back of the neck, atau di belakang leher ini. Ruth artinya beauty, the beautiful friend of God. Nggak tahu kenapa dia dari Moab, bangsa yang tidak kenal akan Tuhan, tapi kok namanya seperti nubuatan ya. Namanya aja sudah namanya saja artinya seorang teman Tuhan yang indah. Seorang sahabat yang cantik. Kayaknya Ruth ini dari keluarga yang baik-baik. Mungkin juga Orpa ya, saya nggak ngerti kenapa kok dikasih nama begini. Tapi pokoknya, Anda lihat bahwa bahkan ketika hari di mana Anda dilahirkan, laki-laki maupun perempuan, orang tua memberimu nama kan, kasih nama apes saja kayak Yabes saja Tuhan punya rencana kok. Apalagi namanya baik-baik, Jennifer itu artinya apa saya nggak tahu. Ada yang Abigail, Abigail itu bagus, artinya juga ada yang bagus. Ya, ada yang dikasih nama, coba perhatikan. Coba selidiki, nama Anda itu ada artinya. Waktu papa atau mama yang memberikan ide nama itu, pokoknya mereka sepakat, maka Anda punya nama tertulis dalam sertifikat kelahiran. Ketika nama itu diberikan, mereka punya harapan yang positif atas hidupmu. Nama itu doanya papa mama. Ya. Saya aja, seorang laki-laki, saya dikasih nama oleh papa mama saya yang kasih saya nama. Nama saya Philip. Papa saya setuju akhirnya nama itu. Kenapa? Karena mama saya suka sekali lihat pangeran Inggris itu loh, Philip. Meskipun nama Philip sendiri itu artinya pejinak kuda atau kuda liar yang dijinakkan. Saya nggak bisa naik kuda tapinya. Tetapi mama saya berharap saya itu besok besarnya jadi seperti pangeran, punya wibawa semacam itu. Jadi nama adalah doa. Apa nama Anda coba? Sekalipun namanya Mahlon Kilion pun Tuhan punya rencana. Yabes itu coba lihat. Nasibnya diputar balikkan. Karena dia beriman. Kalau mama Anda kasih nama Anda, apes, mati, kutuk, ya kan? Puasi, bahasa Hokiannya keluar juga. Setengah mati. Itu pun jangan Anda tawar hati. Karena Anda masih punya Yesus yang bisa pakai nama itu sebagai kesaksian. Dia bisa memutar kutukan menjadi berkat yang luar biasa. Dia bisa mengubah ujianmu menjadi kesaksianmu. Your test to become your greatest testimony yet.
Coba Yabes itu terkenal gara-gara namanya loh. Ini orang ini dapat promosi gratis gara-gara mamanya kasih dia nama untuk hancurkan dia. Dia malah jadi orang yang sukses luar biasa. Nama itu memisahkan dia dari nama orang-orang sukses sejamannya. Karena nama-nama mereka biasa. Tapi orang sekali ingat Yabes, jadi istimewa. Bukan karena dia yang paling diberkati. Bukan dia orang yang paling kaya itu Salomo. Tapi kenapa kita ingat Yabes? Karena namanya apes. Tapi hidupnya sebaliknya, makanya kita ingat dia. Setiap orang itu nggak ada yang korban. Hidup ini memang mengorbankan banyak orang. Tetapi ingat ketika engkau lahir, Allah berkata ini baik. Kembalilah ke batu karangmu yang teguh. Galilah sumur di bawah itu, ada Allah Ishak menaruh air di situ. Namamu nubuatan, namamu adalah doa. Rut dan Orpah. Rut dari dulu sudah dikasih nama. Di Moab sama mama papanya yang menyembah berhala. But she would be, dia akan menjadi a beautiful friend of God. Menjadi seorang kawan Tuhan yang cakep. Akan menjadi seorang sahabat Tuhan yang cantik. Tentunya yang disebutkan di sini adalah inner beauty. Ternyata Ruth itu bukanlah Miss Universe, tapi dalamnya sini itu indah. Remember this. Tuhan sudah menubuatkanmu ketika Anda dilahirkan. Tanpa disengaja, papa mama Anda yang menyembah berhala pun memberi Anda nama indah. Please jangan kecewa dengan kehidupan. Tuhan punya rencana. Coba katakan pada dirimu sendiri, lus-lus dada ini katakan, Tuhan punya rencana. Aku bukan korban. Amin. Haleluya. Ayat 5. Lalu matilah juga keduanya. Ampun. Tadi Elimelek suami yang mati. Sekarang Mahlon Kilion mati sekalian. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 5. Berhenti di sana. Ayat 3. Matilah suami. Ayat 4 cerita mereka dapat mantu. Dapat 2 menantu lagi. Ayat 5, matilah kedua putranya. Sisa Ruth, Orpah, menantu-menantunya, dan Naomi, si mama mertua. Andai kata, si Naomi cepat berbalik ke Bethlehem, ajak suaminya Elimelek kalau perlu agak paksa sedikit, asal jangan sampai berantem, berakhir pada perceraian. Kalau si Naomi mau mengusahakan untuk kembali ke rencana Tuhan, berdoa minimal, karena ternyata enggak, karena Naomi ini akhirnya kepahitan. Sehingga orang yang kepahitan merasa diri korban, tidak akan berdaya jadi pengaruh dalam keluarganya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Doanya pun tidak mampu dia, karena dia perlu didoakan. Kalau orang kepahitan itu dia perlu didoakan, mana bisa doain orang lain. Kalau kita nggak kepahitan, kita juga perlu didoakan. Saling mendoakanlah kamu, kata firman Tuhan. Tapi kita juga sanggup mendoakan orang, karena kita nggak kepahitan, karena kita bukan korban. Betapa lemah, betapa zero, betapa negatifnya orang yang merasa dirinya sebagai korban. Apalagi wanita diberikan oleh Tuhan karunia, biasanya kepekaan, kenabian, diberi kuasa doa. Karena di mana kelemahanmu secara fisik katakan kalah dengan laki-laki, Tuhan tambahkan dalam rohmu. Andai kata Naomi mau mengusahakan masuk dalam rencana Tuhan, ayo kita cari wajah Allah seperti 2 Tawarik katakan. Jikalau satu bangsa mengaku dosanya, berbalik dari jalan yang salah, mencari wajahku, aku mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka atau memulihkan kehidupan mereka, bahkan masa depan mereka. Kalau dia mau cari Tuhan, nggak perlu ayat 5 ada Mahlon Kilion mati sekalian. Harusnya ayat 3. Harusnya ayat 2 sebelum ayat 3, sebelum Elimelek mati. Jadi gini loh, semakin Anda tunda untuk melawan si jahat, semakin lama Anda entertain, terus menghibur dan menikmati perasaan diri sebagai korban, semakin banyak yang tercuri oleh iblis. Semakin banyak yang mati di dalam hidupmu. Saya nak ngomong mati itu selalu senantiasa kematian, meninggal dunia. Nggak selalu itu. Tapi kalau kita semakin lama merasa diri sebagai korban, setan akan merajalela. Padahal itu bukan rencana Allah, apalagi nanti kita percaya bisikan si jahat, lalu kita menuding Tuhan. Seperti Ayub kan pernah dicobai, kutuki Tuhanmu. Ngapain ikut Tuhan sengsara begini? Kita kutuki.
Kita kecewa, aku kecewa sama Tuhan. Berapa banyak orang merasa kecewa sama Tuhan? Haknya apa bisa kecewa sama Tuhan? Nggak masuk surga, nggak masuk neraka aja bisa masuk surga aja. Sudah harusnya kamsya. Sudah harusnya berterima kasih 7 keturunan nggak mari-mari. Nggak selesai-selesai. 7 kali 70 generasi. Tapi kalau kita kecewa sama Tuhan, setan malah bahagia. Kita membantu setan untuk melawan Tuhan. Satu kemah sama dia semakin dikutuki, semakin banyak yang mati. Semakin lama Naomi lari, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Semakin lama dia lari, semakin lama dia hengkang dari Tuhan, semakin lama dia minggat dari rencana Allah, semakin banyak yang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh setan. Semakin banyak yang mati. Elimelek ayat 3, boom, ayat 5, mati Mahlon Kilion. Makanya itu kalau mau kembali sama Tuhan itu, harus ASAP, as soon as possible. Secepatnya, selekasnya, jangan buang waktu. Detik engkau menyadari bahwa ini salah, atau detik Anda menyadari aku sudah jauh, atau saat Anda sadar bahwa enggak, ini bukan rancangan Tuhan itu damai sejahtera, memberiku masa depan penuh pengharapan, aku harus lawan. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah. Kita harus semakin menunduk, lawan iblis. Ada proaktif dari diri kita. Iman tanpa perbuatan dalam hati, ada perbuatan iman juga. Kita lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kata lari daripadamu, dia akan progresif, lari, mendekat, lari, hilang. Tiba-tiba pelan-pelan sirna. Seperti menurunnya pendengaran. Kadang-kadang iblis gak langsung disappear, seperti magic show. Tapi dia lawan dulu, lawan. Tapi semakin dia lemah, kita semakin kuat. Semakin kita kuat, dia semakin lemah. Lama-lama, iblis akan meninggalkan kita. Tapi kita harus tetap waspada sekalipun dia meninggalkan kita, karena dia akan mencari waktu yang tepat untuk mencoba kita lagi. Tapi barang siapa hidup dekat sama Tuhan, tidak perlu takut kapan iblis melawan. Ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Akhirnya Naomi mendengar di daerah Moab, dari jauh dia dengar kesaksian orang, penting sekali kesaksian itu. Tapi ya kok sekarang di ayat 6, kok nggak mau di ayat 2 tadi, sebelum ayat 3 matilah Elimelek, sebelum ayat 5 matilah Mahlon Kilion. Ya udah nggak apa-apa, better late than never. Lebih baik telat daripada nggak pernah sama sekali. Lebih baik terlambat daripada telat sama sekali. Puji Tuhan, akhirnya Naomi mendengar. Ibu-ibu, saudara-saudari perempuanku di dalam Kristus, termasuk saudara seiman, laki-laki yang mendengarkan ini, hati-hati dengan gosip ya. Hati-hati gunakan kupingmu. Hati-hati gunakan kupingmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kupingmu. Tapi telinga selalu berhubungan THT dengan mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya gitulah. Nanti jadi kayak sekolah minggu. Karena Naomi akhirnya turn a deaf ear to negativity. Akhirnya suatu saat dia memutuskan untuk menutup telinga terhadap perkara-perkara hal-hal yang negatif. Mulailah terdengar lebih nyata lagi kesaksian iman bagaimana Tuhan memberi roti di rumah roti, yaitu di Bethlehem. Tuhan memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Jangan jadi second hand smoker. Mendengar gosip itu sama ngeri atau lebih ngeri daripada menggosip sendiri. Kanker rohaninya nyata, malah justru bisa mati gara-gara ini. Tapi orang yang menggosip melakukan dosa yang sengaja. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Anda sedang meracuni sesamamu. Belum lagi meracuni telingamu sendiri, itu yang terutama. Karena ketika seseorang merokok, dia pakai paru-parunya. Kan dia bukan pinjam paru-paru orang. Ketika seseorang menggosip, dia merusak dirinya sendiri. Karena dia pakai rohnya untuk perkara-perkara yang mendukakan Roh Kudus. Tapi puji Tuhan, di ayat yang ke-6, akhirnya berkemaslah si Naomi pulang ke Bethlehem.
Somehow, somewhere, saya nggak tahu gimana dia dengar. Mungkin tetangganya cerita, lu tahu nggak, Bethlehem sudah keluar loh dari pandemi. Kamu tahu nggak, Yehuda, banyak orang sekarang memuji-muji Tuhan. Kenapa? Pertolongan Tuhan tiba, panen mereka berhasil loh. Tuayan padinya, aduhai. Luar biasa gandumnya, lalangnya pergi, sisa gandum saja. Saya nggak tahu, dia pasti dengar dari tetangga, atau dari seseorang yang sampaikan, atau dari kerabat jauh, atau mungkin dari surat yang dikirimkan. Pokoknya, jauh sebelum zaman internet online ada, orang ini dengar berita dari tanah kelahiran. Itu loh yang perlu didengar. Kalau lain ditolong, saya juga tak tersembunyi kuasa Allah. Dengarkan orang lain kalau ditolong. Jangan kita mengisi diri dengan racun, dengan perkara-perkara yang negatif. Jangan terus kita merenungkan kekalahan kita. Dengarkan orang ini yang keluar dari masalah yang sama yang kita alami. Dengarkan orang ini yang mengalami terobosan dalam pergumulan yang sama yang kita sekarang lalui. Itu yang membangkitkan iman. Itulah berita-berita tentang bagaimana Tuhan memperhatikan umatnya. Jangan iri hati kalau orang lain keluar dulu dari masalahnya. Ingini, yang ini bukan dosa, jangan ingini itu atau jangan ingini ini. Yang ini adalah besi menajamkan besi, kesaksian menajamkan kesaksian, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Rajin-rajin dengar. Jadi jangan kumpul dengan orang-orang yang sama-sama pahit. Jangan kumpul dengan orang-orang yang sama-sama senasib. Boleh senasib, kumpul dengan orang-orang yang senasib, namun mengalami kemenangan. Supaya Anda jangan merasa, oh ini normalnya, new normal. Banyak orang sudah dari hidup di dalam new normal sebelum zamannya COVID-19 ini. Berapa banyak orang sudah merasa, laki-laki sama aja di seluruh dunia. Karena dia bergaul dengan orang-orang, dengan sesama wanita yang semuanya dikecewakan sama pria. Tidak ada patron laki-laki yang benar di tengah kerumunan orang-orang itu yang suka saling curhat satu dengan yang lainnya. Gereja sama aja, semuanya itu begitu doang. Karena semua kepahitan dengan gereja. Ada orang-orang tertentu yang sama-sama kita. Dan kita senang, jangan senang kalau kita kumpul di ruang pertemuan, bukan ruang pertemuan, di lobi rumah sakit atau di ruang antre dokter. Kan kita lihat yang sini flu, yang sana flu, yang sana flu. Apalagi kalau katakan kita ke rumah sakit mata. Itu sakit mata semua. Jangan terhibur melihat orang lain juga punya penyakit yang sama dengan Anda. Jangan berhenti sampai di sini. Teruskan sampai dapat medicine-nya. Sampai dapat obatnya. Jangan berhenti sampai Anda masuk ke ruang dokter, dibuka preskripsi setelah diagnosa, setelah dicek, disuntik atau apa. Jangan berhenti hingga solusi. Kebanyakan kita itu, kita suka kumpul dengan orang yang senasib. Pahit menimbulkan pahit. Kita tidak mengejar medicine atau obatnya. Itu kesalahan banyak orang, makanya banyak orang menjadi new normal. Bad normal, menurut saya normal yang buruk. Muncul konklusi-konklusi yang bukan dari Roh Kudus datangnya. Ingat, persekutuan doa juga, persekutuan saudara seiman, bukan rumah sakit. UGD boleh, orang masuk ke situ, tapi semua harus sembuh. It's not a hospital, it's an emergency room. Tujuannya adalah supaya orang itu keluar dari rumah sakit, bukan supaya tinggal di sana. Tapi berapa banyak orang yang menjadikan persekutuan saudara seiman menjadi rumah sakit kekal. Akhirnya mereka ngamar, ngontrak di situ, dan tinggal di situ selama-lamanya. Dan akhirnya merasa normal. Kalau mataku merah dan gatal, itu sudah normalnya mata semua orang yang harus begitu. No, jangan berhenti sampai solusi. Cari obatnya. Dengarkan gimana Bethlehem keluar dari masalah, keluarlah juga Anda dari masalah yang sama. Jangan berhenti sampai terjadi suatu terobosan. Miracle still happen, mujizat masih terjadi. Ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, maksudnya anak-anaknya, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka
tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Ayat 11, tetapi Naomi berkata, sekali lagi, ini kedua kali, diusir lagi, jadi diusirnya double porsi. "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Cengli sih, masuk akal sih. "Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku ini untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa kamu mau menanti sampai anak itu dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Dua kali Naomi mengusir kedua menantu. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumahnya." Kedua kali Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, percuma kamu ikut aku, masa aku bisa punya anak laki-laki, anak lakiku hanya 2. Masa kamu mau menunggu? Huijah, pulang." Ketika seseorang merasa dirinya sebagai korban, maka yang dia lakukan adalah all or nothing. Itu skenario yang selalu muncul, yang selalu timbul. All or nothing. Itu all or nothing. Jangan memakai approach atau pendekatan seperti itu terhadap apapun trial atau pencobaan hidupmu. Jangan semua atau enggak sama sekali. Mau gini, kalau enggak usah. Si Naomi dalam bahaya sebenarnya, apa yang dia lakukan 2 kali mengusir menantunya. Kalau Orpa sih enggak apa-apa. Dia hampir mengusir solusi jangka panjang. Dia hampir mengusir mujizatnya di dalam diri Ruth. Jangan buang segala sesuatu. Hanya karena pernikahan tidak berhasil bagi satu orang, bukan berarti semua pernikahan dibuang ke sampah, bahwa tidak ada pernikahan yang bahagia. Hanya karena ada orang yang sakit tidak sembuh, didoakan setengah mati, semua nabi, semua evangelis, penginjil besar yang bahkan bisa membangkitkan orang mati, ditumpangin tangan juga tidak sembuh. Bukan berarti buanglah seluruh kesembuhan ilahi ke dalam tong sampah itu. Bahwa kesembuhan sudah tidak terjadi lagi. Tidak ada yang namanya mujizat di dunia ini. Hanya karena kita lihat ada orang mengalami sesuatu sekalipun dia sudah berusaha, jangan takut Anda mengusahakan yang sama. Jangan all or nothing. Mau gini, kalau enggak ya usah sekalian enggak usah. Mau ini atau sama sekali tidak perlu. Jangan begitu. Approach seperti ini, a very poor approach, atau cara pendekatan yang sangat tidak menguntungkan. Kalau bicara soal kesaksian yang lain ditolong saya juga. Tapi kalau orang masih menantikan doa, jawaban doa, timing Tuhan itu beda-beda. Jadi jangan pernah Anda compare, kalau orang itu belum, berarti Anda bukan. Jangan selalu memiliki hati yang kecil, yang mudah tawar hati, yang menciut, yang hambar. Sedangkan Tuhan berkata pada Yosua, kalau kamu mau menang, kamu harus fight. Jangan tawar hatimu, jangan kecut hatimu. Dia mengusir dua-dua, udahlah pulanglah. Suami gua nggak punya, sekarang 2 putra juga nggak ada. Sekalian udah, dia ini sudah rasanya lagunya sih, aku sedih, duduk sendiri, ambil tali mau bunuh diri, ini kayaknya ya. Gelagatnya kalau menurut saya nggak terbukti di dalam Alkitab, tidak tercatat sih. Tapi bisa saja saya asumsi, kan tidak mengubah jalur cerita. Ini kalau sampai sungguh-sungguh menantu sudah pergi dua-dua, mungkinkah Naomi bunuh diri? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Udah buang semuanya, barang-barang dikasih, tulis surat sambil menangis, hidupku sengsara. Bukankah dia katakan tadi di ayat yang 13 yang kita baca? Sudahlah, ayat 13 saya bacakan lagi ya. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Lalu perhatikan ini. Janganlah kiranya demikian anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami? Aku ini pahit yang aku alami. Saya bisa bayangkan dia sambil menangis sesegukan mengatakan kalimat itu. Bukankah lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab lihat ya, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nanti di ayat-ayat berikutnya, saya kasih bocoran. Dia berkata, don't call me Naomi. Jangan panggil aku happy, pleasant, atau bahagia.
sebab tangan Tuhan teracung melawan saya. Ini kayaknya sudah jurus desperado, ini saya rasa sudah suara putus asa. Orang kalau udah suara begini, hati-hati, tolong dijagai 24 jam sehari. Bisa-bisa dia lompat dari mana. Ini orang sudah masuk stresnya ke area depresi. Dan ini bahaya sekali. Just because dia mau ke Bethlehem, siapa tahu dia ke Bethlehem untuk bunuh diri. Saya nggak ngerti. Ini orang yang sudah putus pengharapan. Malah justru yang ngancam-ngancam gitu itu nggak selalu benar-benar terjadi. Malah kalau orang menunjukkan tanda-tanda depresi, Anda harus hati-hati, cepat layani. Doakan, peluk, kasihi, berikan kata-kata firman, tumpang tangan, usir roh jahat. Lalu jaga, kita jadi terapi hidupnya untuk membawa dia kembali kepada perspektif Tuhan. Aku bukan korban. Aku masih punya masa depan penuh pengharapan. Dan apa yang kulihat ini tidak tentu realita. Apa yang kulihat ini mungkin sekarang adalah realitaku dan realita beberapa orang. Tapi ini hanyalah ruang antre dokter di atas segala dokter. Ruang antrian saja. Aku harus masuk dapat diagnosa dari dia. Aku tidak bisa puas melihat sesama pasien. Pasien tahu apa? Aku tidak terhibur berada di tengah mereka. Aku harus masuk ke ruang dokter itu. Tunggu nomorku dipanggil. Ketahuilah nomormu sudah dipanggil. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka di dalamnya. Kita harus masuk kepada dokter itu, ke dalam ruang prakteknya, mendapat diagnosa dan penanganan yang tepat, sampai medicine preskripsi itu jatuh di tangan kita. Baru kita puas dan meninggalkan rumah sakit itu. Jangan all or nothing. Ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Ayat 14 saya jelaskan Orpa singkat saja. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tapi Rut berpaut padanya. Good decision. Naomi melepaskan Orpa. Khusus bagi para ibu-ibu, saudari-saudari saya dalam Kristus, ketika di masa-masa tekanan, lepaskan, let go. Hal-hal yang sifatnya hanya impresi. Investasilah dalam kasih. Janganlah kita belanin apa yang nampaknya bagus di permukaan, tetapi nggak seberapa esensi atau dalamnya hampa. Jangan terlalu peduli orang mikir apa, karena itu menambahkan stres yang nggak perlu. Itu Orpa. Orpa itu kan show-nya ada. Showbiz-nya kerasa. Dia cium mama mertuanya, tapi dia pergi. Kelihatan ada semacam untuk to impress someone. Karena itu, kalau kita lagi menghadapi sesuatu, tolong di cut off, dipotong hal-hal yang sifatnya permukaan. Orpa itu let go, itu betul, karena Orpa akan jadi beban bagimu yang tidak perlu. Orang mikir apalah, tetangga bilang apa tentang keluarga kita. Kita sekarang harus dijual mobilnya. Atau kalau suaminya kehilangan pekerjaan, kita khawatir nanti family nanti mencibir dan sebagainya. Itu Orpa. Udah nggak usah Orpa, dibuang aja. Atau kita pikirkan sesuatu nanti begini begitu. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya permukaan, hanya image saja, atau sesuatu yang sifatnya hanyalah untuk dilihat orang. Tidak perlu membuat impresi di masa-masa ketika kita mengalami ujian. Jangan impresi, investasi itu pada relationship, hubungan yang nyata, pada kasih. Itu dia. Ayat 15, berkatalah Naomi, tinggal 2 ayat lagi ya. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Disuruh pulang juga nih Rut. Hampir aja nyaris membuat kesalahan, tapi kata Rut, puji Tuhan. Kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Tegas sekali. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Saya ulang lagi, betapa tegas sekali. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku, Mama, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. 2, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. 3,
Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Catat 3 poin sederhana, dengan ini saya selesai. Bagaimana mengubah diri dari korban menjadi agen perubahan. Wanita bukan korban, wanita adalah agen perubahan. Lihat dirimu sebagai solusi dan jawaban Tuhan bagi dunia di sekelilingmu di zaman para hakim. Di zaman hakim-hakim yang tidak menentu. Lihat dirimu sebagai Ruth, dan Naomi tentunya juga bangkit di pasal kedua dan seterusnya. Saya tidak akan bahas sekarang. Bagaimana caranya mengubah mentalitas saya korban menjadi saya agen perubahan. 1, lihat kalimat ini yang ditulis di ayat 16, semua 3 poin ini dalam satu ayat. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Do you feel it? Do you feel the authority? Rasa enggak otoritasnya? Janganlah desak saya meninggalkan Anda. Tulis, hadapi dengan roh yang berlawanan. Kalau Anda kepingin mengeluh, bergaulah dengan orang-orang yang suka memuji. Hadapi dengan roh yang berlawanan. Kepingnya di rumah, kunci pintu. Lain cerita kalau pandemi. Kalau nanti gereja sudah bisa normal lagi, semuanya buka, atau persekutuan doa. Misalnya, ketika Anda nggak kepingin memuji Tuhan, justru datanglah persembahkan korban pujian. Apa bedanya pujian dan korban pujian? Pujian itu ketika kita bisa. Ketika korban pujian adalah ketika kita tidak bisa. Kalau memuji Tuhan itu rasa sakit hatinya. Kayaknya sakit untuk memuji Tuhan itu. Pujilah, itulah korban pujian. Justru pergilah ke persekutuan. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan. Pergi ke gereja, pergi ke ibadah, bertepuk tangan. Kalau perlu Anda ikut lompat-lompat, tapi air mata memenuhi wajah Anda. Mungkin orang kiri kanannya garuk-garuk kepala. Kenapa orang ini lagu sukacita, angkat tangan, tepuk tangan, tapi nangis nggak keruan. Peduli amat, Orpah, nggak usah peduli kata orang. Hadapi dengan roh yang berlawanan. Kalau ada di antara kita yang mungkin dikecewakan dengan pasangannya, terus jangan pergi kepada lawan jenis, lalu curhat dengan mereka, nanti jadi teman tapi mesra, salah. Tapi penuhkan tabung panahmu dengan teladan-teladan sekelilingmu, keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang utuh, keluarga-keluarga yang nggak begitu. Ternyata pernikahan bisa indah, bukan supaya Anda jadi iri dan cemburu untuk keluargamu sendiri. Loh, kok orang lain bisa, kok saya enggak? Bukan, justru jadi inspirasi untuk Anda berdoa, ya Tuhan, kalau keluarga lain ditolong, keluargaku juga. Supaya Anda bisa punya harapan bahwa suamimu bisa jadi begitu. Atau istrimu bisa jadi begini. Suatu patron tidak harus Anda membandingkan nanti di rumah tangga, berkata, jadi kayak suami itu loh, nanti buat marah, buat cemburu, atau seorang suami yang suka banding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain. Itu lo lihat, istrinya teman kita itu lo baik gini loh, masakannya enak dan sebagainya, merawat badan dan sebagainya. Oh, jadi perpecahan rumah tangga bukan dipakai untuk membandingkan, tapi dipakai untuk suatu teladan, supaya kita punya visi, keluarga kita juga bisa pulih, meskipun nanti akan beda dengan keluarga lain. Amin. Hadapi dengan roh yang berlawanan. Dia berkata sama Naomi, jangan desak aku meninggalkan engkau. Hanya karena engkau merasa Tuhan mengacungkan tangan, atau dirimu kepahitan, jangan bawa aku ikut-ikutan. Jangan desak aku, kata Ruth. Don't drag me down with you. Jangan tarik aku ke bawah bersama dengan Anda. Jangan tarik aku untuk tenggelam bersama denganmu. Hadapi dengan roh yang berlawanan. Yang kedua, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Yang kedua, kenali komitmenmu. Kenali komitmen Anda. Apa maksudnya? Udah gak usah pusing dengan Orpah, pikirkan saja, apa yang jadi komitmenmu? Komitmen berdoa, melayani pasangannya, komitmen besarkan anak, komitmen melayani Tuhan, komitmen memberitakan Injil, bersaksi. Udah, kerjakan aja komitmenmu, itulah kerjakan keselamatanmu. Dia berkata, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dia berkata, inilah destinasi, I know where I'm going. Do you know where you're going? Tahukah Anda kemana Anda mau pergi? Itu komitmenmu. Kenali komitmenmu, tidak usah urusi urusan orang lain.
Tidak usah kita kepo. Waktu kita nggak banyak, tenaga kita pun terbatas. Pastikan digunakan untuk hal-hal yang memang Tuhan memanggil kita untuk melakukan atau mengerjakannya. Hidupmu punya misi, jalankan komitmenmu sehari-hari pada keluarga, kepada Tuhan, berikan pada Tuhan apa yang milik Tuhan, pada Kaisar apa yang milik Kaisar. Baik itu terhadap manusia atau terhadap Allah secara langsung. Kenali komitmenmu, apapun terjadi dalam hidupmu, bangun terus di atas dasar komitmen Anda kepada Kristus. Yang terakhir, bangsakulah, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Adopsi tujuan ilahi. Adopt a greater cause. Kalau kita nggak mau jadi korban, adopsi tujuan yang lebih tinggi. Kalau enggak, hidup kita akan seputar kita. Tapi waktu kita mengadopsi sesuatu yang lebih besar, oh aku tahu, aku bagian daripada pekerjaan keselamatanmu di seluruh bumi. Kau punya rencana atas hidup saya. Hidup ini sementara. Orang yang begitu tidak akan reaksional dengan situasi. Karena dia punya visi lebih tinggi. Dia berkata, bangsamulah bangsaku. Tiba-tiba orang Moab ini namanya Rut, jadi Yahudi. Allahmulah Allahku. Dia mengadopsi Allah Ibrani dan berkata, mulai hari ini, misinya Israel adalah misiku. Visinya Allahmu adalah visiku. Mama, jangan bawa-bawa aku. Kalau mama mau kepahitan, aku tidak ikut-ikutan. Pertama, hadapi dengan roh berlawanan. Dua, aku tahu kemana aku pergi. Where you go, I go. Kemana kau pergi, aku ke situ. Aku tahu aku harus kembali ke Bethlehem, itu jadi tujuan. Aku kenali komitmenku sendiri. Aku akan komit untuk pergi ke sana. Kalau mama tidak ikut, aku tetap pulang. Jadi jangan usir aku kembali ke Moab, tanah penyembahan berhala. Aku akan ke Bethlehem, ke rumah pujian. Aku akan ke rumah roti itu. I'm going. Are you going with me? Naomi itu sebenarnya dibawa sama Rut. Rut soal sudah bertekad hati untuk ke Bethlehem. Jadi Naomi berkata, ya sudah, aku bawa kamu. Sekarang siapa bawa siapa? Tadinya diusir sama Naomi. Rut berkata, aku bertekad pergi. Akhirnya Naomi ikut Rut. Jadi Rut yang memimpin Naomi kembali ke Bethlehem. Karena itu kenali komitmen sendiri. Ketiga terakhir, adopsi tujuan ilahi. Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Mulai hari ini, aku punya misi dari Allah Israel. Benar-benar terjadi. Tahu nggak? Rut ini menjadi neneknya Jesse, papanya Daud, dan menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat kita. 1, 2, 3, dengan ini saya selesai. Hadapi dengan roh berlawanan, kenali komitmenmu, adopsi tujuan ilahi. God bless you. Saya berdoa setiap wanita keluar dari lubang hatinya yang terdalam, yang merasa diri sebagai korban, menjadi agen perubahan. God be with you. Letakkan tanganmu di dadamu, biar Tuhan minister saat ini juga. Setiap belenggu akan dipatahkan. Oh Ramakamaya Shanana Matagaya Rama. Oh Ramaya Sande Nanana Yaso. Yaralamaya Sanananamu. Setiap tahanan, setiap tawanan di dada itu akan dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan akan mengubah korban menjadi rut-rut yang indah di matanya. Orang makaya sananana mata kamana roh kepahitan, tinggalkan orang itu di dalam nama Yesus. Orang makamaya marah-marah mata kamaya roh minder, aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Sika marah mata kamaya marah-marah mata kamaya sanana mata kamaya ramata kamaya ramata kamaya ramara lamaya ramara lamata kaya si. Orang marah-marah, hai para perempuan-perempuan ya Tuhan, hai anak-anak wanita Kristus, putri-putri Sion, aku lepaskanmu di dalam nama Yesus. Sebab apa yang aku lepaskan akan terlepas di sorga. I let you loose. Aku lepaskan setiap potensimu untuk kemuliaan Tuhan. Aku lepaskan setiap potensi Anda, hai wanita-wanita yang takut akan Allah. Setiap potensi di dalam dirimu digali saat ini oleh Kristus. Roh Kudus, lepaskan di dalam nama Yesus setiap tahanan, setiap tawanan. Oh Tuhan, 30, 60, 100 kali ganda. Oh Rama Kapata Kapa yang terima urapan baru. Terima urapan baru. Terima urapan baru. Daughters of Destiny. Daughters of Destiny, anak-anak perempuan sorga yang bertujuan ilahi. Orang maka mata kamaya shanam, aku lepaskan. I let you loose. I let you loose. Orang marah for the glory of God, kemuliaan Tuhan. Setiap potensi Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus melalui dirimu. Orang maka maya marah, setiap ucapan syukur, setiap kreativitas, setiap keindahan, setiap mazmur, setiap kemampuan, bahkan firman yang penuh kuasa, otoritas untuk bersaksi,
Lepaskan di dalam hati setiap wanita yang berharap padamu Tuhan. Kemampuan bisnis, kemampuan eksekutif, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mencipta, aku lepaskan di dalam nama Yesus. Keberanian melebihi daripada 7 laki-laki imannya. Faith that is more than 7 men's faith combined. Lebih dari 7 pria, kata Naomi pada Rut, memilikimu seperti memiliki 7 anak putra lagi. Demikian pula visi lebih tinggi Tuhan taruh di atasmu. Bangun kerajaan Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan perempuan. Hamba-hamba perempuan bukan hanya hamba-hamba laki menerima Roh Kudus. Bangun visi itu, adopsi beban ilahi, adopsi. Jangan hidup bagi dirimu sendiri, jangan hidup bagi problemamu, jangan hidup bagi mujizatmu. Bangsamu membutuhkanmu, negerimu membutuhkanmu, bumi membutuhkan kebangunan rohani. Dunia ini membutuhkan kebangunan yang baru, dan itu para wanita harus berperan di dalamnya. Bangkitkan evangelis, rasul-rasul perempuan, bangkitkan nabiah, Deborah. Bangkitkan Esther di tempat kerja. Bukan hanya Yusuf di rumah Firaun, di rumah Potifar dan Firaun, tapi juga Esther. Bangkitkan Rut Tuhan. Oramakapaya Shana nama, Inamarapatakamaya Shana nama takamaya rama. Oramaya Paramarapatakamaya Shana nama takamara. Mari kita angkat tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau membangkitkan Rut yang baru di zaman modern ini. Rut yang lama itu sudah mati. Rut yang baru dihidupkan di dalam setiap wanita yang takut akan Tuhan, yang tidak lagi merasa dirinya adalah korban. Mulai hari ini Deborah akan muncul. Esther, Abigail, Maria, Lydia. Di dunia pendidikan, bisnis, sampai ibu rumah tangga, bahkan hingga pendeta, rasul, nabi, penginjil, guru, semuanya Tuhan Yesus, hamba perempuanmu pun Kau akan utus dan libatkan. Makasih Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan ini, materaikan firman ini. Angkat tanganmu, saudara-saudaraku, Engkau memberkati setiap kami. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai setiap kami. Materaikan dengan kuasa ilahi dalam nama Yesus. Amin.